Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan masuk kembali ke materi berikutnya, yaitu tentang input output. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan mahasiswa nanti akan mampu memahami jenis dan cara kerja perangkat input output pada sistem komputer. Ya, kita mulai. Bahwa dalam sistem komputer pasti terdiri dari 3 perangkat utama ya. Pertama prosesor, memori, dan I/O. Di mana ketiga komponen tersebut pastinya akan terkoneksi melalui sistem bus. Ya. Jadi sistem busnya di sini ada bus address ya. Bus address, bus data, dan bus control. Nah, untuk menjembatani antara sistem komputer dengan perangkat di luar komputer, maka di sini dibutuhkan perangkat yang namanya input output. Jadi merupakan sarana, jadi alat ini merupakan sarana bagi prosesor untuk berinteraksi dengan perangkat eksternal di luar sistem komputer. Nah, interaksi ini dilakukan dengan cara penukaran data, status, dan kontrol I/O modul dan perangkat eksternal. Nah, perangkat eksternal ini ya, yang terhubung dengan I/O modul ini ya. Ini I/O modulnya, nanti ada perangkat eksternal yang terkoneksi ke I/O modul ya. Ini kita sebut sebagai peripheral device atau cukup disebut dengan peripheral. Ya, termasuk memori ya, mungkin memori juga ada yang terkoneksi melalui I/O modul, kayak misalnya flash disk, dia terkoneksi melalui I/O modul yang namanya I/O-nya yang namanya USB ya kan, atau PATA atau SATA ya kan, port SATA dan port PATA. Nah, itu dikatakan sebagai memori eksternal ya. Jadi memori yang terkoneksi ke sistem komputer melalui perangkat I/O modul. Sedangkan kalau memori internal dia artinya memori yang terkoneksi langsung dengan sistem bus ini ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari perangkat I/O modul yang populer pada komputer x86. Nah, di sini ada parallel attachment atau PATA ya, serial ATA atau SATA. Ini perangkat I/O, port I/O yang biasa digunakan untuk mengkoneksikan prosesor dengan perangkat penyimpanan seperti hard disk biasanya ya. Jadi ini memang dikhususkan untuk hard disk. Jadi hard disk ada yang terkoneksi melalui parallel ATA atau serial ATA ya. Kemudian ada juga peripheral namanya peripheral component interconnect atau PCI. Nah, ini ya contohnya ya. Misalnya saja di sini untuk kartu jaringan ya, dia terkoneksi melalui port PCI, ini port PCI. PCI juga macam-macam teknologinya, ada yang pertama kali PCI ya, pertama kali lagi sebelumnya ada juga yang namanya ISA ya. Kemudian PCI ini termasuk baru, kemudian muncul lagi teknologi barunya lagi adalah PCI Express dan seterusnya. Jadi perkembangan antara I/O modul itu juga sangat cepat perkembangannya, mengikuti kecepatan data yang akan ditransmisikan. Semakin teknologinya tinggi, artinya apa? Bahwa data yang melalui I/O tersebut juga akan semakin tinggi. Nah, di sini contoh-contohnya lagi yang lainnya ya. Mungkin ada port PGA, pasti kalian tahu ini gunanya untuk apa. Kemudian ada serial port, ada parallel port ini ya, serial port. Ini parallel port. Mungkin komputer-komputer udah masa kini ini udah jarang terlihat ya. Ini digunakan biasanya untuk mengkoneksikan antara komputer dengan printer ya. Nah, ini juga sama ya. Kemudian ada USB, ini USB, ada PS2 ya, ini ya. Ini untuk keyboard dan mouse, ada LAN, kartu atau Ethernet ya, dan audio. Nah, di sini ya. Audio untuk mentransmisikan data analog berupa sinyal suara dan sebagainya. Ini ada DPI juga, ini untuk monitor ya,
PGA ini adalah untuk monitor. Jadi teknologinya ada yang namanya PGA dan DPI. Nah, untuk berkomunikasi dengan I/O modul, di sini dia biasanya memiliki aturan atau logic tertentu untuk melakukan fungsi komunikasi ya antara peripheral dengan prosesor. Jadi setiap peripheral itu memiliki aturan tertentu yang harus diikutin supaya data yang ditransmisikan itu bisa berhasil terkirim dari peripheral ke CPU atau sebaliknya. Nah, lalu ada juga pertanyaan, mengapa peripheral ini tidak langsung dihubungkan ke sistem bus? Bukannya dia akan lebih cepat? Ya. Nah, jadi ada beberapa penjelasan mengapa biasanya peripheral dan sampai saat ini ya tidak ada peripheral yang langsung dihubungkan ke dalam sistem bus komputer. Ini ada beberapa alasan ya. Yang pertama itu ada berbagai macam peripheral dengan berbagai macam pengoperasian ya. Jadi akan tidak praktis untuk memasukkan logika yang diperlukan dalam prosesor untuk mengontrol berbagai macam perangkat. Jadi nanti akan semakin sulit memprogramnya terutamanya ya bagi komputer untuk mengakses peripheral yang berbeda-beda cara pengoperasiannya. Nah, ini tidak efektif. Oleh sebab itu peripheral pasti dia terkoneksi melalui sistem I/O. Yang kedua yang bisa menjadi alasan juga adalah kecepatan transfer data peripheral ini seringkali jauh lebih lambat. Ya, pada umumnya dia jauh lebih lambat dari kecepatan memori atau prosesor. Jadi tidak praktis kalau menggunakan sistem bus berkecepatan tinggi untuk berkomunikasi langsung dengan perangkat. Dampaknya apa? Ya, pastinya saat proses pembacaan data dari ke peripheral ya kan akan membutuhkan waktu yang lama ya. Prosesornya sudah berlari sangat cepat, tetapi datanya yang dikirimkan dari peripheral lama, jadi sama saja bohong ya. Jadi prosesor tidak akan bisa memproses data dengan efisien kalau begitu ya. Nah, di sisi lain ada juga kecepatan transfer data beberapa peripheral mungkin lebih cepat daripada memori atau prosesor ya. Jadi di sini yang jelas antara 2 dan 3 ini adalah ketidaksesuaian tersebut akan menyebabkan inefisiensi jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian peripheral sering menggunakan format data dan panjang data yang berbeda dari komputer yang menyambungkannya. Contohnya saja mungkin komputer sekarang 64 bit, tetapi peripheral mungkin ada yang bekerja pada 8 bit data. Nah, artinya kalau itu dikoneksikan langsung sangat tidak efisien ya. Ya, itu ya beberapa alasan mengapa perangkat peripheral itu tidak dikoneksikan langsung dengan sistem bus. Nah, I/O modul di sini dia memiliki dua fungsi utama, yaitu antarmuka ke prosesor dan memori melalui sistem bus, antarmuka ke salah satu atau lebih perangkat peripheral dengan sinkronisasi data yang disesuaikan. Nah, jadi peran dari I/O modul seperti itu ya. Dia menjembatani antara prosesor dan memori atau sistem busnya dengan perangkat peripheral. Karena mungkin saja terjadi adanya perbedaan kecepatan antara perangkat peripheral dengan sistem bus, maka dia perangkat I/O modul ini berusaha untuk mensinkronisasikan data tersebut agar data itu bisa terkirim ke sistem prosesor dengan baik, dengan tidak kekurangan data ya. Jadi seperti itu ya. Nah, dilihat dari cara I/O modul mengirim data ke peripheral, di sini ada dua teknik yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu data itu dikirim secara paralel ya. Yang kedua datanya dikirim secara serial. Paralel itu artinya apa? Data dikirim secara serempak. Misalnya saja lebar data, dia memiliki lebar data 8 bit. Jika dia dikirim secara paralel, artinya data dikirim secara serempak dari bit pertama sampai bit ke-7 ya, sampai bit ke-8 dari data tersebut dikirim secara bersamaan.
Nah, itu dimaksud dengan paralel. Nah, kalau dia dikirim secara serial, artinya data tersebut akan dikirim bergantian. Jadi misal saja data dari bit yang pertama dulu dikirim, setelah selesai baru bit yang kedua, terus sampai akhirnya pada bit yang ke-8. Atau kebalikannya, bisa saja datanya dimulai dari pengiriman dari bit yang ke-8 ya, kemudian dilanjut bit ke-7, bit ke-6, dan seterusnya sampai bit yang pertama. Nah, di sini beberapa I/O modul ini harus memiliki kemampuan ya. Jadi karena pentingnya peran dari I/O modul untuk menjembatani antara peripheral dengan sistem komputer, maka dia harus memiliki kemampuan. Yang pertama ini adalah control dan timing ya. Kemudian prosesor communication, kemudian peripheral communication, data buffering dan error deteksi. Kontrol dan timing ini maksudnya apa? Jadi kemampuan ini dibutuhkan untuk mengkoordinasikan arah arus lalu lintas data antara internal resource, sistem bus dan memori ya, dengan peripheral device. Misalnya kontrol transfer data dari peripheral ke prosesor mungkin melibatkan urutan langkah-langkah sebagai berikut. Misalnya prosesor menanyakan I/O modul untuk melihat status kesiapan peripheral ya kan. Kemudian I/O modulnya memberikan status ke peripheral. Jika statusnya siap untuk transfer data, maka prosesor akan meminta untuk transfer data. Nah, di sini I/O modul mendapatkan data dari peripheral, kemudian dia akan mengirimkan ke prosesor. Nah, jadi seperti itu ya, kontrol dan timing. Jadi di sini peran I/O sangat besar sekali untuk menjembatani antara peripheral dengan prosesor. Nah, ini salah satu contoh langkah-langkah. Mungkin saja beberapa peripheral langkah-langkahnya tidak seperti ini ya. Jadi banyak sekali model peripheral yang harus dijembatani oleh I/O modul. Yang kedua sebagai prosesor komunikasi. Jadi contoh skenario sederhananya, tadi contohnya juga menggambarkan bahwa modul I/O harus berkomunikasi dengan prosesor ya, dengan perangkat eksternal. Nah, komunikasi prosesor melibatkan hal-hal berikut. Jadi pertama dia command decoding, yaitu I/O modul menerima perintah dari prosesor, biasanya dikirim sebagai sinyal pada bus ya, pada data bus. Kemudian pertukaran data antara prosesor dan modul I/O meliputi melalui bus data ya. Status reporting. Nah, di sini ini kenapa diperlukan status reporting, karena peripheral ini kebanyakan dia kerjanya sangat lambat. Jadi penting untuk mengetahui status modul I/O. Misalnya jika modul I/O diminta untuk mengirimkan data ke prosesor atau proses baca ya, mungkin belum siap untuk dilakukan karena masih bekerja pada perintah I/O sebelumnya. Nah, biasanya di sini dia akan mengirimkan status reporting berupa sinyal status. Umumnya dia berupa sinyal basi atau sinyal ready ya. Jadi sibuk atau siap. Jadi jika si peripheral masih sibuk mengurusin data sebelumnya ya, maka dia akan mengirimkan sinyal atau status reporting berupa sinyal basi ini ya, busi. Jika dia sudah tidak melakukan apa-apa atau dalam status idle ya, maka dia akan mengirimkan sinyal ready. Yang berikutnya, hal-hal berikutnya yang dilakukan yaitu address recognition. Jadi seperti data pada memori yang memiliki alamat, maka modul I/O harus memiliki alamat yang unik untuk mengenali setiap peripheral yang terhubung. Nah, jadi di sini modul I/O juga harus memiliki address recognition ya. Jadi dia mengenali semua peripheral yang terkoneksi ke modul tersebut. Jadi tidak ada perangkat yang terkoneksi ke I/O modul yang tidak memiliki alamat masing-masing ya, walaupun alamatnya itu diberikan oleh si I/O modul. Jadi I/O modul juga harus menyiapkan alamat tersebut. Kemudian adalah peripheral komunikasi. Jadi ini komunikasi antara I/O modul dan peripheral. Jadi komunikasi ini meliputi command atau perintah ya, memberikan perintah pada peripheral, status informasi dan pengiriman data.
Kemudian sifat I/O modul lagi yang harus dimiliki adalah data buffering. Nah, ini sangat penting sekali ya. Jadi I/O modul harus bisa menyimpan data yang dikirimkan oleh perangkat peripheral. Kenapa ini diperlukan ya? Karena itu tadi ya, karena perbedaan transfer kecepatan, transfer datanya ya, antara peripheral dengan prosesor. Sehingga data buffering ini sangat diperlukan. Jadi begitu data pada peripheral siap, maka akan disimpan atau ditampung pada data buffering di I/O modul. Nah, kemudian nanti dia akan mengirimkan data tersebut ke prosesor. Begitu juga sebaliknya, jika prosesor itu mau mengirimkan data pada peripheral, maka datanya juga pasti akan disimpan ke data buffering yang ada di I/O sebelum disampaikan ke peripheral. Jadi dia sifatnya dua arah ya. Nah, berikutnya adalah error detection. Jadi modul I/O seringkali bertanggung jawab atas deteksi kesalahan dan selanjutnya melaporkan kesalahan ke prosesor. Misalnya, bisa saja kerusakan itu berasal dari mekanis, ya listrik yang dilaporkan oleh perangkat, misalnya kertasnya macet, track disknya buruk dan lain sebagainya. Kalau kertas macet itu berarti printer ya, kalau track disknya buruk berarti itu bisa saja di hard disk ya kan. Terjadi bad sector, nah itu harus mampu dilaporkan kesalahannya atau errornya dilaporkan ke prosesor. Kesalahan lain yang terdiri dari perubahan yang tidak disengaja pada pola bit data saat ditransmisikan dari perangkat ke modul I/O. Nah, bisa saja data yang dikirimkan dari perangkat atau peripheral ke prosesor itu terjadi integritas data tidak sesuai. Artinya data itu berubah saat proses pengiriman. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, ada beberapa bentuk kode pendeteksian kesalahan yang sering digunakan untuk mendeteksi kesalahan transmisi ya. Contohnya yang paling sering digunakan adalah bit parity. Jadi sebelum data itu dikirimkan akan dicek parity bitnya. Nah, nanti parity bitnya itu akan dikirimkan bersama dengan data, kemudian data nantinya akan dicek oleh si prosesor parity-nya ya kan. Apakah sesuai dengan data yang telah diterima oleh si prosesor. Jika sesuai parity-nya, maka data itu dianggap cocok atau sama. Jika tidak sesuai, maka ada proses kesalahan transmisi ya, yang mengakibatkan data itu tidak cocok. Nah, itu ya. Itu adalah beberapa hal yang harus dimiliki oleh I/O modul. Nah, cara kerja input I/O modul ya, I/O modul di sini ada 3 cara yang umum digunakan. Yang pertama itu adalah programmed I/O, yang kedua interrupt driven, yang ketiga direct memory access atau DMA. Programmed I/O itu bagaimana? Nah, programmed I/O ini adalah data dipertukarkan antara prosesor dan modul I/O. Jadi prosesor akan menjalankan program tertentu yang memberikan kendali langsung atas operasi I/O, termasuk pendeteksian status perangkat, mengirimkan perintah baca dan tulis, dan sebagainya. Jadi saat prosesor mengeluarkan perintah ke I/O, prosesor harus menunggu hingga operasi I/O selesai. Nah, jika prosesor lebih cepat daripada I/O modul, ini akan membuang waktu prosesor. Biasanya terjadi seperti itu ya. Ya, yang jelas dalam programmer I/O ini software itu berperan sangat penting sekali ya. Jadi prosesor akan menjalankan program ya kan, ini diprogramkan untuk mengakses seluruh informasi dari I/O modul tersebut. Nah, ini contoh timing diagramnya ya di sini ya. Ya, contohnya di sini CPU mengirimkan perintah atau komen ke I/O modul ya kan. Kemudian nanti dia akan membaca juga statusnya dari I/O modul. Nanti akan dicek apakah
I/O modul siap menerima data atau tidak ya. Jika siap, maka dia akan memberikan perintah lagi ke I/O modul. Dia akan mengirimkan data ke dalam I/O modul, kemudian selesai. Nah, berikutnya, cara kerja berikutnya adalah interrupt driven I/O. Nah, dengan di sini, dengan metode interrupt driven, setelah prosesor memberikan perintah ke I/O modul, prosesor dapat meninggalkan proses ini ya, untuk mengerjakan perintah berikutnya. Dan prosesor nanti akan kembali ke modul I/O saat ada sinyal interrupt yang dibangkitkan oleh modul I/O ketika perintah sebelumnya telah selesai dikerjakan. Nah, jadi di sini dia tidak membuang-buang waktu ya. Kalau programmer tadi sebelumnya dia akan menyelesaikan itu sampai selesai, jadi prosesor akan menunggu hingga data yang dikirimkan itu kembali ke prosesor. Nah, kalau di sini dia interrupt driven ya, prosesor tidak perlu menunggu. Begitu dia memerintahkan I/O modul, maka dia akan meninggalkan. Begitu datanya sudah siap, maka dia akan mengambil data tersebut. Nah, jadi selama dia meninggalkan I/O modul ya, dia bisa mengerjakan perintah-perintah yang lainnya ya. Nah, jadi seperti ini kira-kira dari bentuk flowchartnya ya. Jadi setelah CPU memberikan perintah, dia langsung meninggalkan ya. Dia melakukan sesuatu yang lainnya ya. Nah, nanti ini akan dilaksanakan oleh I/O modul sampai data itu siap dan dikirimkan balik ke prosesor. Nah, cara kerja berikutnya adalah direct memory access. Nah, perbedaannya apa? Kalau pada programmed dan atau interrupt tadi ya, bahwa setelah proses pembacaan itu maka data itu nantinya akan disimpan ke dalam memori. Tentunya seperti itu ya. Nah, di sini pada direct memory access ini jadi lebih simple lagi ya. Kenapa lebih simple? Karena data dari peripheral ini akan langsung disimpan ke dalam memori. Jadi tidak memerlukan prosesor yang melakukan proses tersebut. Jadi kalau pada programmed ataupun interrupt driven, setelah proses memberi komen ya, kalau programmed dia menunggu sampai data yang dikembalikan, kalau interrupt dia bisa meninggalkan, kemudian sinyal diberikan atau interrupt diberikan jika data yang sudah siap ya, maka si prosesor akan mengambil data tersebut dan menyimpan ke dalam memori. Nah, kalau pada direct memory access, si peripheral tidak langsung dapat menyimpan data ke memori. Nah, jadi di sini peran dari prosesor sudah tidak ada ya. Jadi si prosesor hanya perlu memberikan perintah ya kan. Kemudian nanti peripheral akan menyimpan data tersebut langsung ke dalam memori. Nah, jadi si prosesor hanya perlu membaca bahwa apakah data tersebut sudah ada data baru atau tidak. Nah, jadi dengan kata lain bahwa dengan menggunakan DMA ini maka proses pertukaran data pada memori akan dilakukan langsung tanpa melibatkan si prosesornya. Nah, analoginya kurang lebih seperti ini ya. Nah, oke. Sekarang kita akan membahas tentang I/O modul yang umum digunakan ya. Ini sangat terkenal sekali, namanya adalah 8255 atau PPI, Programmable Peripheral Interface. Ini pertama kali dikembangkan untuk prosesor 80386 ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi dia berbentuk chip. Jadi di sini dia ada memiliki bus data ya. Bus data ini akan terkoneksi langsung ke sistem bus. Dia juga memiliki bus address, walaupun alamatnya bus addressnya hanya 2 bit di sini ya, A0 dan A1. Dia akan terkoneksi ke sistem address
dari sistem bus ya. Kemudian ada beberapa bus control, yaitu sinyal read, sinyal write, dan chip select. Nah, ini akan terkoneksi ke bus control dari sistem bus. Nah, di sini sebagai outputnya dia memiliki port paralel ya. Jadi komunikasinya adalah paralel di sini ya. Data akan ditransmisikan secara paralel melalui beberapa buah port. Di sini ada port A ya, port B, dan port C. Di mana masing-masing port ini bisa menangani data sebesar 8 bit. Nah, ini ya. Jadi D0 sampai D7 terkoneksi ke bus data chip select ini untuk mengaktifkan chip. RD, WR ini untuk terkoneksi melalui bus control. Nah, outputnya saluran I/O-nya adalah 8 bit dikoneksikan ke peripheral melalui port A ini ya, port B ataupun port C. Sedangkan A0 dan A1 nantinya akan terkoneksi ke sistem bus address. Nah, jadi dengan kata lain bahwa 8255 di sini dia memiliki 24 I/O yang terbagi menjadi 3 grup masing-masing memiliki 8 bit, yaitu port A, port B, dan port C. Nah, semua port inilah yang nantinya akan dikoneksikan dengan peripheral device. Ya, jadi di sini khusus untuk port C ini bisa dibagi jadi 2 grup lagi. Masing-masing memiliki 4 bit, jadi disebut sebagai C upper dan C lower. C upper ini artinya port C bit yang ke-4, 5, 6, dan 7 ya. Yang lowernya adalah bit yang ke port C 0, 1, 2, dan 3. Nah, nantinya fungsi dari kedua subgroup ini di port C ini akhirnya bisa dikombinasikan ya. Dia bisa dikombinasikan dengan port A dan port B untuk menjadi sinyal kendali dan status tadi ya. Ya, jadi di sini dia bisa menerima nantinya status atau menerima sinyal kendali dari peripheral. Nah, untuk mengendalikan 8255 ya, di sini prosesor akan mengakses register ya, register kontrol 8 bit yang ada di dalam si modul I/O atau PPA tadi ya. Nah, di sini prosesor dapat mengkonfigurasi atau menyetel nilai register kontrolnya ya untuk menentukan berbagai mode operasi dan konfigurasi. Nah, jadi di sini PPA ini juga dia memiliki cara Nah, jadi untuk mengoperasikan si 8255 di sini ya disediakan beberapa mode operasi yang bisa dikonfigurasi melalui register yang ada di dalam si modul I/O tadi ya atau 8255. Nah, untuk menentukan akses dari register kontrol yang ada di dalam 8255 di sini kita bisa melakukan dengan cara mengakses melalui addressnya ya. Sini ada address A1 dan A2 ya. Di sini A1 dan A2 harus diberikan kombinasi sesuai dengan tabel ini agar kita bisa mengakses register yang ada di dalam PPI tersebut. Yang pertama ini adalah register kontrol register ya.
Nah, di sini ini berguna untuk mengatur modenya ya, mode kerja dari PPI-nya. Kemudian ada port A, port B, dan port C. Nah, di sini adalah data buffering untuk disalurkan ke port A, port B, atau port C. Jadi kalau ada data dari prosesor ya, data dari prosesor artinya dari sistem bus data ya, mau dikirimkan ke port A, maka dia harus melalui data buffering port A yang ada di dalam PPI. Nah, nantinya data yang ada di port A tersebut akan disalurkan melalui eh, port di sini ya, dikeluarkan melalui pin di sini. Jadi di sini ada port A di sini ya. Ini port A, ada port B, ada port C. Jadi datanya sebelum dia dikirim ke port ini, dia akan disimpan dulu data buffering yang ada di port A. Nah, kemudian sebelum kita menjalankan atau mengirim data ya, maka kita harus melakukan kontrol dulu ke port namanya control register ini ya. Di sini harus dilakukan pengaturan untuk mode tertentu. Ya, di sini tanpa mengubah nilai pada control registernya, maka 8255 ini akan bekerja pada mode basic I/O. Jadi semua port ini berfungsi sebagai input. Ya, jadi port A, port B, dan port C ini berfungsi sebagai port input. Ya, artinya apa? Artinya dia bisa menerima data dari luar.